Kali ini saya di sini akan menjelaskan manfaat dan jenis laporan keuangan dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu manfaat dari laporan keuangan. Yang pertama yaitu sebagai bahan evaluasi bisnis. Dalam seluruh kegiatan yang kita lakukan pada dasarnya membutuhkan sebuah evaluasi demi kemajuan yang lebih baik. Hal tersebut juga berlaku pada bisnis yang mana dengan adanya laporan keuangan ini dapat menilai bisnis yang sedang dijalani, mengetahui kekurangan yang ada dan menentukan ketetapan dalam bertindak khususnya dalam penggunaan dana. Sehingga ketika kita memiliki laporan keuangan yang baik, maka akan memberikan pengaruh terhadap kelangsungan bisnis ke depannya yang tumbuh menjadi lebih baik. Di mana kita dapat lebih berhati-hati dalam bertindak melakukan manajemen keuangan dengan lebih baik lagi. Selain itu, dengan laporan keuangan dapat membantu kita dalam mengetahui perkembangan bisnis yang sedang dijalankan. Untuk poin yang selanjutnya yaitu sebagai bahan untuk berinovasi. Adanya laporan keuangan dapat memberikan peluang bagi kita dan dapat memberikan suatu ide tersendiri. Mengingat ketika laporan keuangan dibuat dengan baik dan lengkap, maka secara tidak langsung akan membuat kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Sehingga dalam menjalankan bisnis kita dengan mudah untuk melakukan inovasi atau terobosan untuk membawa bisnis kita semakin sukses dan bertahan di tengah persaingan bisnis yang ketat. Untuk poin yang selanjutnya yaitu sebagai pertanggungjawaban. Pada dasarnya, laporan keuangan dibuat untuk melakukan sebuah pertanggungjawaban atas seluruh transaksi keuangan yang dilakukan. Mengingat sebagai kita pelaku bisnis dalam membuat laporan keuangan ini sudah menjadi tanggung jawab, di mana hal tersebut terkait dengan cara dan untuk apa dana tersebut. Untuk poin yang terakhir yaitu sebagai acuan pengambilan keputusan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa laporan keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengambil sebuah keputusan, terutama bagi kita yang menjadi pemimpin suatu perusahaan, yang mana dengan adanya laporan tersebut, maka kita harus dengan segera mengambil sebuah keputusan terkait dengan keuangan. Nah, yang untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis laporan keuangan. Nah, untuk yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan bentuk laporan keuangan yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui posisi laba dan rugi perusahaan sehingga dapat menilai kinerja keuangan. Laporan ini dibuat untuk bagi pemimpin perusahaan sebagai bahan evaluasi manajemen dan membantu dalam pengambilan keputusan. Dari informasi yang ada pada laporan ini akan diketahui apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi. Selain untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan laba rugi juga dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan. Biasanya, laporan laba rugi ini berisi informasi seputar pendapatan, beban, laporan harga pokok produksi, beban pajak, laba atau rugi perusahaan. Ada dua cara yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi perusahaan. Yang pertama adalah single step atau yang juga dikenal dengan cara bertahap dan juga multi step atau cara langsung. Single step yaitu bentuk laporan keuangan laba rugi single step lebih sederhana sehingga biasanya digunakan pada skala bisnis yang tidak terlalu besar. Pada format ini, semua pendapatan dan keuntungan yang didapat ditempatkan di bagian awal laporan laba rugi, kemudian dikurangi dengan seluruh beban atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.
selisih antara total pendapatan dan total beban inilah yang menunjukkan laba rugi perusahaan pada periode tersebut. Persamaan yang digunakan adalah penghasilan bersih sama dengan pendapatan ditambah keuntungan dikurangi beban ditambah kerugian. Nah, untuk multi-step, bentuk laba rugi multi-step lebih kompleks. Untuk membuat laporan laba rugi multi-step, pertama kita harus memisahkan transaksi operasional dan non-operasional. Selanjutnya kita harus membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berkaitan. Setelah itu, kita baru dapat menghitung laba operasionalnya. Laba operasional akan menunjukkan perbedaan antara aktivitas biasa dan aktivitas insidentil atau extraordinary. Laporan laba rugi multi-step menggunakan beberapa rumus akuntansi untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih seperti laba kotor sama dengan penjualan bersih sama dengan harga pokok penjualan, atau pendapatan operasional sama dengan laba kotor dikurangi biaya operasional, dan penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasi ditambah item non operasional. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas merupakan jenis laporan keuangan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih sebuah laporan. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas merupakan jenis laporan keuangan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktivitas bersih sebuah usaha selama satu periode akuntansi. Laporan ini berisi tentang besarnya perubahan modal keuangan yang terjadi sehingga kita dapat memiliki gambaran terhadap perencanaan perusahaan ke depan. Pada saat awal pendirian perusahaan, kita sebagai pemilik perusahaan pasti menyetorkan modalnya. Selama beroperasi, tentu saja modal awal akan berubah sesuai dengan kinerjanya. Misalnya, jika pada periode berjalan, si perusahaan mengalami kerugian, maka modal akan berkurang. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami keuntungan, modal akan bertambah. Komponen yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan perubahan modal adalah: yang pertama, modal yang dimiliki perusahaan di awal periode berjalan. Yang kedua, pengambilan dana pribadi oleh pemilik bisnis serta jumlah laba dan rugi bersih dalam periode tersebut. Jadi, sebelum membuat laporan perubahan modal, si perusahaan perlu membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Dalam laporan ini, kita juga dapat melihat penyebab dari adanya perubahan modal, tidak hanya perubahannya saja. Beberapa data yang diperlukan untuk membuat laporan ini adalah modal awal atau PRIP atau pengambilan dana pada periode tersebut dan total laba atau rugi bersih yang diperoleh. Yang selanjutnya yaitu laporan neraca. Seperti namanya, neraca atau balance sheet merupakan salah satu jenis laporan keuntungan yang terdiri dari beberapa informasi yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah usaha atau perusahaan. Dalam laporan neraca, kita akan melihat informasi tentang aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Dengan kata lain, elemen dalam laporan neraca hanya 3 akun tersebut yang telah disebutkan. Laporan neraca sangat penting bagi perusahaan agar bisa merencanakan proyek ke depan. Untuk menyusun laporan keuangan neraca perusahaan, terdapat beberapa komponen neraca yang perlu disiapkan, yaitu jumlah aktiva baik berupa harta atau aset, kewajiban berupa hutang, dan ekuitas atau modal perusahaan. Dalam neraca juga terdapat 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk membuat neraca, kita dapat menggunakan pedoman persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Yang selanjutnya yaitu laporan arus kas.
Jenis laporan keuangan akuntansi yang keempat yakni laporan arus kas atau cash flow statement, yaitu laporan yang memberikan informasi tentang aliran kas yang masuk dan keluar pada sebuah usaha. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Sumber laporan arus kas ada bermacam-macam, misalnya dari hasil kegiatan operasional perusahaan, kas perusahaan, hingga pendanaan atau pinjaman yang didapat oleh perusahaan. Laporan keuangan arus kas terdiri dari 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas, perusahaan atau usaha. Namun, laporan ini sebenarnya bukanlah hal yang wajib dibuat oleh si perusahaan. Biasanya, perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan adalah perusahaan-perusahaan dengan skala besar atau perusahaan yang sudah go publik. Tujuan pembuatan laporan terkait informasi keuangan di perusahaan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci, terutama tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan bisnis lainnya seperti yang telah disebutkan, sehingga letaknya biasanya ada pada bagian paling belakang. Laporan ini akan memudahkan Anda dalam memahami tentang informasi laporan yang lainnya, karena isinya yang sangat rinci. Tidak heran jika bentuk dari CALK ini sangat tebal dan terdiri dari banyak halaman. Mungkin dicukupkan sekian untuk pembahasan dari saya dari manfaat dan jenis laporan keuangan dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga pengucapan kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.